pas, tetapi kita lihat masih dalam keadaan baik ya. Berarti kondisi ketika di rumah kalian juga baik. Istilahnya ketika kalian ujian tentu ada beberapa hal, yaitu konsentrasi, kemudian fokus dan jaga begadang, terutama bagi siswa laki-laki yang sering main game ya. Kemudian saya absen dulu. Dari mulai Alif ada Andri Pratama, Anggi Mulizki, Anissa, Chandra nggak ada, Tika Fadila, Dimas Danwati, Dini, Fadli Maulana, Fauji, Fibri, Firmansyah, Gingin, Daniel Gales, Ya, Imelda, Indriani, Kemat nggak ada, Dina Triani, Manda, Maya, Muhammad Zaka, Nafisa, Novia Sri Devi, Rapli, Renandia, Reno, Iwan Mulana, Sandi Miliani, Sri Mulyana, Stella, Sulaiman, Wulan Widianti, Julia, Yusuf Sambina. Oke, terima kasih. Berarti ada beberapa orang yang pada pertemuan kali ini tidak hadir. Kemudian kalian lihat di komputer masing-masing, ya, ada muncul kesepakatan kelas. Ada. Yang pertama sesuai dengan kesepakatan, ya, yang pertama masuk kelas tepat waktu, kemudian menghargai guru dan teman, berbicara bergantian ketika berdiskusi, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, menjaga kebersihan labcom, tidak buang sampah sembarangan, mengerjakan tugas individu secara mandiri, bersedia dan siap untuk ditunjuk, kemudian keluar masuk kelas dengan izin guru, tidak menyela ketika menjelaskan, ketika guru menjelaskan, menjaga sopan santun terhadap guru, jika berbicara angkat tangan, hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama, itu nanti di akhir. Ya. Oke, itu kesepakatan kelasnya. Ya. Silakan kita masuk ke materi atau pembelajaran yang tadinya duduknya gabung kembali lagi. Ya. Karena ini tentu harus sendiri. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini tentu ada beberapa dari kalian yang sudah punya program ini. Microsoft Word atau program pengolah kata. Ada yang tahu fungsi dari program Microsoft Word? Raka? Apa fungsinya? Atau manfaatnya, kegunaannya? Untuk membuat kerjaan, Pak. Ya, kerjaan. Contohnya? Buat absen. Buat absen. Oke. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Di Office ada yang namanya program pengolah presentasi, ada program pengolah angka, ada program pengolah kata. Nah, kalau program pengolah kata namanya Microsoft Word, kalau program pengolah angka namanya Microsoft Excel, kalau program presentasi namanya Microsoft PowerPoint. Nah, itu berbentuk slide. Nah, yang akan Bapak jelaskan, yang akan kalian nanti pelajari yaitu tentang Microsoft Word. Langkahnya seperti apa untuk memulai program pengolah kata? Kalian lihat di desktop, ada nggak bacaan Microsoft Word? New Microsoft Word, ada nggak? Atau klik start, kemudian cari, kalian ketik Microsoft Word, cari. Silakan langsung praktekkan, buka programnya. Ada yang bisa buka?
Pernah belajar nggak waktu SMP tentang Word? Belum. Oke, kalau belum, kalian lihat ada simbol seperti ini. Nah, seperti ini. Ada yang sudah tahu bisa buka nggak? Ada yang udah buka programnya? Cari. Gak bisa? Open, klik. Nah ini tuh udah bisa. Coba. Ini ada Word 2016. Klik yang ini, klik yang ini. Udah semua? Buka. Nah yang ini Microsoft ini yang berbentuk simbol W. Ya, benar. Ya, benar. Bagi yang tahu, silakan kasih tahu temennya. Kita gunakan tutor sebaya, kan? Coba kalau dibuka. Oke, ada yang masih belum buka software-nya? Ini caranya, langkahnya. Ini klik kanan, klik open. Udah semua? Udah? Oke. Ketika kalian membuka program pengolah kata, muncul nggak kotak seperti ini? Nah, ini namanya workspace. Ada yang tahu workspace? Kakak? Apa? Ya? Nah, kertas kerja. Ini adalah tempat kita bekerja. Kemudian ada yang di atas simbol-simbol, itu namanya menu bar dan toolbar. Ya. Dari mulai file, home dan lain sebagainya, itu menu bar namanya. Nah, kemudian muncul nggak? Ini tanda yang berkedip muncul. Itu namanya adalah kursor, tempat kalian. Selain ini tempat bekerjanya, nah ini adalah kursornya. Ketika kalian mengetik sesuatu maka akan muncul melalui kursor. Itu silakan kalian buat kelompok, ya. Nanti kelompok bukan kelompok, buat tugas. Nanti mau bagi tugasnya. Kemudian untuk kakak dan kawan-kawan, ini sudah saya bagi kelompoknya, yang akan saya share, ya. Ada yang membuat poster dari Word karena Raka sudah bisa, ya. Kemudian ada yang membuat produknya berupa, silakan kalian mengetik buat sebuah ciptaan lagu atau puisi, ya. Nanti kelompok kedua itu, ya. Kemudian ada yang membuat video, artinya kalian buat video tentang kalian membuka program pengolah kata itu bagaimana, dari mulai
menyalakan komputer, kemudian mengklik apa, buat videonya nanti dengan beberapa rekannya. Kemudian yang suka menulis akan dimasukkan ke grup untuk membuat makalah atau artikel. Nah, itu. Kemudian sebentar kita berhenti sebentar. Bapak akan mengirimkan sebuah gambar lagi. Ya. Kelihatan nggak? Ada gambarnya? Gambar apa yang muncul? Kalian pernah mengalami hal ini? Nah, coba Bapak minta maju ke depan. Dini Agustini. Mana Dini, ada nggak? Maju ke depan. Maju ke depan. Bapak tanya sekarang, ya, ini perasaan kamu saat ini. Tadi kan melihat gambar ya, ada marah, senyum, sedih, malu, ketawa, atau nangis. Perasaan kamu sekarang apa? Sedang apa? Hah? Senyum. Oke, senyum. Kemudian Bapak panggil lagi. Yang, mana yang? Lanjut ke depan. Yang pernah enggak ketika kamu belajar di sekolah merasa ada perasaan marah? Ketika bersekolah, ketika di sekolah, pernah? Masa? Pernah? Marah? Pernah? Bagus. Sekarang Bapak panggil lagi. Nggak bisa ada? Maju ke depan, nggak bisa. Nggak bisa ketika, Neng, pernah nggak ketika di sekolah mengalami perasaan sedih? Pernah? Oke. Nah, dari ketiga rekan kalian nih, ada yang pernah marah, ada yang pernah sedih, kemudian sedang dalam keadaan senyum. Nih, empati kalian dalam sosial emosional bagaimana ketika rekan kalian ada yang mengalami perasaan marah? Ya. Ajukan tangan. Boleh, jawab. Enggak, maksudnya gini, pertanyaan Bapak. Empatinya nih, ketika ia mengalami marah, pernah kalian memberikan solusi untuk memecahkan masalah ia? Pernah? Apa yang dikatakan ini, terutama laki-laki? Empatinya seperti apa? Apakah supaya dia menahan diri, misalnya? Gimana? Silakan berbicara bebas saja. Iam nih, apakah misalnya Iam punya perasaan marah ke kelas lain? Ayo, misalnya serang kelas begitu, misalnya. Benar nggak pernah terjadi nih, baru kemarin. Ya. Empatinya sih bagus, membantu rekan. Ya. Tapi tindakan yang diambil, yang dilakukan salah, karena berlawanan dengan hukum. Satu hukum, kemudian aturan sekolah. Perkelahian kan ada nggak dalam tata tertib SMA? Tata tertib sekolah ada nggak? Nggak ada. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Walaupun empatinya harusnya nih kalian diskusikan permasalahan yang bantu dia supaya tidak marah. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang sedih. Siapa nih namanya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pernah mengalami sedih, perempuan nih, rekan perempuannya pernah nggak memberikan solusi? Apakah misalnya mendekati, ngobrol, pernah nggak memberikan simpati? Apa yang dikatakan? Ajukan tangan. Ketika misalnya Neng nggak bisa ini dalam keadaan sedih, Neng apa? Pernah nggak ngobrol? Ada yang pernah ngobrol? Apa membiarkan saja begitu saja? Ya? Memberi support, bagus. Tuh, ada lagi. Ajukan tangan, laki-laki bisa apa? Menghibur, bagus. Bagus, berarti menghibur bisa dengan misalnya ketika maaf.
Bapak kemarin dalam upacara pernah mengatakan bahwa dalam TIK kan boleh sah-sah saja, TikTok misalnya. Tapi ketika kalian membuat hiburan, tapi tolong, misalnya ingin menghibur, buat misalnya kita buat TikTok bareng, gak masalah. Itu namanya hiburan, ya. Tapi dalam jangan disebutkan pelajaran kosongnya, karena tidak ada pelajaran kosong. Oke, menghibur bagus. Ada lagi? Memuji, boleh, bagus. Jadi istilahnya pokoknya ketika Nafisa sedih, berikan simpati, memuji dan sebagainya, memberikan support dan sebagainya. Itu adalah sebuah empati atau simpati kepada rekan. Kemudian yang senyum juga sama, kalian puji, duduk Neng, terima kasih. Itu mungkin tentang sosial emosional. Kalian sebagai makhluk sosial wajib, ya. Ketika rekan kalian ada yang sedih, ada yang ini, berikan supportnya, berikan tadi seperti pujiannya dan sebagainya. Kemudian laki-laki ini terutama walaupun ini membantu rekan tanpa dilihat hukum, tanpa dilihat tata tertib, membantu saja, tidak tahu salah ataupun benar. Kalau kita kan kalian diskusikan kita dengan kepala dingin, itu contoh siswa yang baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi tentang sosial emosional, ya, kemudian tadi sudah Bapak bagi untuk pembuatan produknya. Langkahnya seperti ini, kalian sudah tahu langkahnya. Kita hanya sampai langkah saja, nanti ada pertemuan berikutnya, yaitu tentang pengenalan dari toolbar dan merubah. Kesimpulan pada hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pembelajaran awal dari Microsoft Word, yaitu membuka, kemudian bagaimana menutupnya. Kalian lihat ada tanda silang atau tanda kali untuk keluar dari program Microsoft Word, ataupun mengklik simbol Office button kemudian exit. Itu pertemuan kali ini. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita bagi tugas yang tadi untuk produknya. Kemudian jangan lupa ketika kalian berada di kelas ataupun ini, jangan lupakan 5M dan prokes kesehatan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih, ya, atas ininya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.